Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lil Maida, NIM 24MJ010 dari program studi manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sumber daya manusia yang membahas tentang pelatihan digital marketing karyawan, tujuan pemberian kompensasi, serta gaya kepemimpinan. Di slide pertama bisa kita lihat ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam tugas ini meliputi 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara menyusun proposal kegiatan pelatihan karyawan. Yang kedua, mengapa tujuan pemberian kompensasi penting untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan, dan menjamin keadilan. Yang ketiga, menentukan gaya kepemimpinan yang paling efektif dan tidak efektif, beserta alasan dan kondisi penerapannya. Di slide selanjutnya ada latar belakang pelatihan digital marketing karyawan. Pelatihan digital marketing karyawan berfokus pada peningkatan kemampuan promosi, khususnya melalui media sosial. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat dan digital, perusahaan dituntut memiliki strategi promosi modern dan efektif. Namun, masih banyak karyawan yang belum menguasai teknik promosi digital, seperti pembuatan konten, iklan, dan analisis promosi. Oleh karena itu, pelatihan ini diselenggarakan agar karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar perusahaan. Di slide selanjutnya ada sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran dari pelatihan digital marketing karyawan ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyusun strategi promosi digital. Yang kedua, mengembangkan keterampilan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi baik dalam pembuatan iklan maupun konten digital, sehingga kreativitas tim promosi dapat meningkat. Slide selanjutnya, kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan meliputi 2 materi utama. Yang pertama, pengenalan dasar promosi, yaitu pengertian promosi dan fungsinya dalam pemasaran. Yang kedua, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, yang membahas bagaimana media sosial digunakan secara efektif untuk kegiatan pemasaran perusahaan. Slide selanjutnya, sarana pelatihan. Sarana yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain ruang pelatihan atau aula, laptop peserta beserta aplikasi pendukung, serta modul pelatihan sebagai panduan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, peserta pelatihan. Peserta pelatihan adalah karyawan di bagian pemasaran dengan jumlah 20 orang. Pelatihan dilakukan secara on the job training dengan narasumber dari luar yang memiliki keahlian di bidang sosial media marketing. Metode yang digunakan adalah praktik langsung, di mana peserta diminta membuat konten foto dan video promosi, menyusun caption yang menarik, serta melakukan simulasi kampanye iklan. Slide selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Mendapatkan karyawan berkualitas. Tujuan pertama, pemberian kompensasi adalah untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Bagi pekerja, kompensasi membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan motivasi serta loyalitas kerja. Contohnya, berupa gaji bulanan, bonus kerja, dan tunjangan makan. Sedangkan bagi perusahaan, kompensasi bertujuan meningkatkan produktivitas karyawan dan mengurangi tingkat keluar masuknya karyawan. Slide yang selanjutnya, mempertahankan karyawan. Tujuan kedua adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, kompensasi membuat mereka merasa dihargai sehingga tetap loyal terhadap perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan, kompensasi membantu mempertahankan karyawan berpengalaman. Misalnya melalui kenaikan gaji, bonus, fasilitas kerja, dan program kesejahteraan. Selanjutnya, menjamin keadilan. Tujuan ketiganya adalah menjamin keadilan. Bagi pekerja, kompensasi yang adil
menciptakan kepuasan kerja karena imbalan diberikan sesuai jabatan dan tanggung jawab. Sedangkan bagi perusahaan, keadilan kompensasi menciptakan suasana kerja yang harmonis serta mencegah konflik antar karyawan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya sukai yaitu demokratis. Gaya ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memberi ruang bagi bawahan untuk menyampaikan pendapat. Dengan demikian, tercipta suasana kerja yang terbuka, saling menghargai, serta meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab karyawan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan yang tidak saya sukai yaitu gaya otoriter. Gaya otoriter adalah gaya yang cenderung memaksakan kehendak pemimpin tanpa memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpendapat, sehingga dapat menurunkan kreativitas, kenyamanan kerja, dan semangat kerja karyawan. Selanjutnya, penerapan gaya kepemimpinan. Gaya otoriter. Gaya ini biasanya diterapkan dalam kondisi tertentu, misalnya saat situasi darurat atau membutuhkan keputusan cepat, di mana pemimpin menetapkan keputusan secara sepihak. Di slide selanjutnya, gaya demokratis. Gaya ini cocok diterapkan dalam kondisi kerja normal, sehingga dibutuhkan ide, kerjasama tim, dan partisipasi aktif dari anggota. 3. Gaya laissez-faire. Gaya ini diterapkan pada tim yang sudah berpengalaman dan mandiri, di mana pemimpin hanya memberikan arahan umum dan anggota mengatur pekerjaannya sendiri. Demikian pemaparan tugas yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pelatihan digital marketing karyawan, tujuan pemberian kompensasi, serta gaya kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.